lagi sama aku di Arka Timur. Oke, kali ini aku mau ceritain peristiwa yang sempat viral sih sebenarnya sebelumnya, cuma aku baru mau bahas aja. Ini kisahnya sih ada di Jepang. Dia tuh kayak kisah-kisah pembunuhan gitu, cuma dia kisah pembunuhan yang ada di kereta. Oke, kayak gimana? Langsung aja aku ceritain. Pria di Jepang sengaja ingin bunuh orang di dalam kereta agar dia bisa dihukum mati. Pria bernama Kyota Hattori, pria berusia 24 tahun, pelaku percobaan pembunuhan di dalam kereta api, mengaku sengaja ingin membunuh orang agar bisa dihukum mati. Ini sih parah ya, mungkin kayaknya dia udah bosan hidup atau gimana, aku nggak ngerti. Oke, langsung lanjut aja. Kyota Hattori pernah bilang, saya memang mau membunuh orang, saya mau dihukum mati, kepada pihak penyidik kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 bulan 10 tahun 2021, baru 2 bulan yang lalu. Itu kejadiannya malam setelah diamankan pihak kepolisian. Peristiwa percobaan pembunuhan terjadi di kereta api Keirin dekat stasiun Kokuryo, Chofu, Tokyo. Kyota Hattori, sang pelaku, melukai 16 orang, salah satu korbannya mengalami luka berat. Tersangka membakar tempat duduk kereta api dengan cairan hidroklorik acid sehingga mengakibatkan asap membumbung tinggi di dalam gerbong kelima kereta api itu. Parah ya, mungkin ini dia emang kayaknya bosen hidup atau dia gimana ya, sakit jiwa, kayaknya emang ada kelainan jiwa guys dia. Oke, lanjut ya. Kemarin malam sekitar jam 8 malam lewat 17 menit, tersangka menikam seseorang penumpang pria berusia 72 tahun. Wah, parah banget, ini sih udah tua banget, 72 tahun. Ya bener-bener beda banget dari usianya dia, di atasnya dia banget. Sedangkan dia umurnya 24 tahun dan dia menikam seorang pria umur 72 tahun. 72 tahun yang duduk di kursi di kereta jalur Keio yang berjalan di dekat stasiun Kokuryo di kota Chofu, Tokyo. Menurut Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, seorang pria berusia 72 tahun yang ditikam tidak sadarkan diri dan 16 lainnya, termasuk seorang siswa sekolah menengah pertama, terluka karena rokok. Wah, ini parah banget sih. Maksudnya, wah, lo ada masalah apa gitu sampai lo bisa mau dapat hukuman mati gitu, biar lo bisa dapat hukuman mati, lo kenapa gitu? Sampai dia ngelukain siswa SMP dengan melukai karena rokok. Ini kayaknya mungkin sama dia disundut kali ya, entah atau bagian mana, kan kita nggak tahu juga karena kita nggak ada di kejadian guys. Oke, lanjut aja. Kereta ini adalah kereta ekspres terbatas menuju Shinjuku. Pemberhentian darurat dilakukan dari stasiun Kokuryo yang awalnya tidak berhenti. Penumpang akhirnya turun dari jendela ke peron dan dievakuasi. Ya harus dievakuasi, kalau nggak dievakuasi ya dia makin gila mungkin ya. Oke, lanjut ya. Departemen Kepolisian Metropolitan menangkap Kyota Hattori yang berusia 24 tahun yang pekerjaan dan alamatnya tidak diketahui atas dugaan percobaan pembunuhan. Parah, dia udah, kita polisian aja nggak tahu, dia kayaknya emang nggak bawa alamat, emang sengaja atau gimana, atau emang dia nggak punya identitas, kita nggak tahu juga. Lanjut. Saya ingin membunuh seseorang dan dijatuhi hukuman mati. Saya pikir jika saya membunuh 2 orang atau lebih, saya akan dihukum mati.
Itu kata Kyota Hattori. Kyota Hattori mengenakan kemeja hijau, dasi, dan setelan kebiruan dan pakaian seperti mantel. Kalian pasti tahu dong mantel itu apa. Padahal dia nih pakaiannya lumayan loh ya, maksudnya nggak terlihat kayak orang yang kekurangan perekonomian atau dia kayak gimana gitu kan. Maksudnya dari pakaiannya aja dia pakai mantel, udah gitu dia kan kayak pakai dasi gitu kayak orang-orang pekerja nggak sih? Kayaknya emang dia tuh sengaja deh pengen cepat-cepat masuk gitu ya ke dalam bui untuk merasakan makan gratis. Padahal kan dia di sana dapetnya hukuman mati. Ya udahlah, itu biarkan tugas kepolisian aja ya. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang udah dia lakukan sama orang-orang di sekitar, karena itu sangat tidak nyaman. Apalagi di transportasi kayak gitu tuh menurut aku parah banget ya. Kereta itu kan umum dan shock lah pasti. Mungkin kalau aku atau teman-teman ada di dalam kereta itu mungkin bingung gak sih, shock gak sih? Pasti dong, pasti banget ya kan. Apalagi sampai bener-bener kayak mau dibunuh dan katanya kan dia megang pisau kan. Parah banget. Ya udah, kita lanjut aja ya. Petugas kepolisian yang bergegas masuk ke dalam kereta kemudian menyerahkan untuk membuang pisau yang masih dipegang tersangka. Dan dia itu masih megang pisau guys ternyata. Aku kira waktu kepolisian masuk ke dalam keretanya, aku kira dia udah gak megang pisaunya gitu loh. Maksudnya ada rasa takut atau gimana. Tapi kan dia dari awal juga udah bilang ya kalau dia itu emang mau masuk ke dalam hukuman mati. Jadi dia ya fine aja, dan dia dengan santai dia megang pisau gitu. Lanjut ya. Menurut Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata, tombol perangkat pemberitahuan darurat ditekan saat melewati stasiun Fuda persis sebelum stasiun Kokoryo, tetapi kondektur tidak bisa mendengarnya. Mungkin ada insiden apa gitu ya, mungkin atau terlalu ramai atau gimana, jadi kondekturnya nggak bisa mendengar gitu. Oke, kita lanjut. Tidak ada kamera keamanan di dalam kendaraan di mana insiden terjadi dan tidak mungkin untuk memeriksa situasi di dalam kendaraan secara real time. Jadi di dalam kondisi insiden itu benar-benar dalam keretanya nggak ada yang namanya kamera keamanan kayak CCTV gitu ya. Mungkin dia tuh nggak ada kameranya, jadi nggak tahu nih kejadiannya gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Seharusnya kereta itu berhenti di stasiun berikutnya, namun kereta berhenti di stasiun Kokuryo, dan setelah itu seorang pria dengan pisau ditemukan sedang berusaha melakukan pembunuhan kepada beberapa orang di dalam gerbong kelima. Dekat gerbong keenam, penumpang mulai berlarian menghindari tersangka yang melakukan penusukan dan pembakaran. Ya iyalah, kalau kita nggak menghindar, mau gimana pun kita harus selamatin nyawa kita, itu paling utama sih kawan-kawan. Jadi harus hati-hati banget sih kalau menurut aku ya. Mau dimanapun berada kalian janganlah sampai lengah gitu ya, karena kejahatan itu pasti ada dimanapun. Kalian gak akan tahu, kejahatan itu pasti datang bisa kapan aja dan menyerupai apa aja, kalian tuh nggak tahu gitu. Kayak misalkan orang baik nih, kalian lihatnya orang baik, penumpang baik, tapi nggak taunya dia penjahat atau pencopet, kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalian teman-teman mau dimanapun dan keadaan apapun, seberusaha mungkin, sebisa mungkin jangan tidur kalau dalam keadaan di dalam transportasi atau di dalam perjalanan saat menuju perjalanan jauh. Kalau aku saranin jangan deh ya, karena ya ini gitu loh, kejahatan itu bisa datang dari mana aja dan kapan aja dan menyerupai apa aja gitu. Oke, lanjut.
Penumpang yang mencoba keluar sebelum berhenti di stasiun harus menggunakan kok darurat di pintu untuk menghentikan kereta beberapa meter sebelum posisi berhenti normal. Akibatnya, posisi berhenti tidak sesuai dengan posisi pintu peron stasiun dan pintu kereta api tidak bisa dibuka. Wah, parah banget. Kalau ini sih aku udah shock, udah panik banget, super duper panik banget gitu. Apalagi pintunya benar-benar nggak bisa dibuka, pintu kereta apinya, parah banget kan. Coba kalau kalian ada di posisi para penumpang waktu kejadian insiden ini, aduh, kalian pasti udah panik banget. Yalah ya, belum lagi karena emang mungkin keadaan darurat juga, insiden yang darurat kayak begini, tiba-tiba pintunya nggak bisa dibuka. Udah, kita lanjut ya. Ketika saya di kereta mendengarkan musik, seorang pria berjalan perlahan dan mendekat. Awalnya saya pikir itu adalah acara Halloween, tetapi penumpang lain melarikan diri. Saya pikir ini mengerikan, apalagi setelah melihat dia membawa pisau besar, kata seorang penumpang berusia 20 tahunan yang menyaksikan kejadian tersebut. Jadi ada pria yang menyaksikan kejadian insiden ini di dalam kereta, dan dia nyaksiin, dia sangka tuh kayak acara-acara Halloween gitu loh, karena kan emang waktu itu kalau nggak salah lagi gempar-gempar Halloween gitu kan. Nah, jadi ya mungkin mikirnya ya udah ini tuh acara Halloween gitu loh. Nggak taunya penumpang lain pada ngelariin diri gitu, tanpa dia sadarin sebenarnya dia ini lagi keadaan darurat banget yang mengancam banget nyawanya. Jadi banyak penumpang yang lari dan dia menyaksikan kejadian ini gitu. Oke, selanjutnya nanti ada di part 2, aku bakal posting lagi. Oke, pokoknya stay tune terus, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Oke.